Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Sidik dari kelas 11 4. Di video kali ini kita akan belajar tentang transport membran dengan PPT. Simak video dengan seksama. Terima kasih. Mekanisme transport pada membran adalah proses keluar masuknya molekul melewati membran sel. Berbagai macam molekul seperti glukosa, oksigen, dan karbon dioksida senantiasa harus melewati membran sel untuk keluar masuk sel dalam proses metabolisme. Dan itu merupakan tabel yang akan kita pelajari. Pengertian transport membran, transport aktif, transport pasif, difusi, osmosis, dan lain-lain. Jenis-jenis mekanisme transport pada membran. Transport membran pada sel dibedakan menjadi dua berdasarkan penggunaan energinya, yakni transport membran aktif yang memerlukan energi dan transport membran pasif yang tidak memerlukan energi. Analogi perbedaan transport membran pasif dan aktif dapat dilihat dengan gambar tersebut. Dalam transport membran aktif sangat memerlukan energi, membawa molekul melawan gradien konsentrasi dan memerlukan protein membran. Transport membran secara aktif sendiri terdiri dari beberapa macam, antara lain POM ion, transport, endositosis, eksositosis. Pompa ATP. Mekanisme pompa ATP terjadi akibat perubahan pada protein membran yang mengalami perubahan bentuk sehingga kemungkinan molekul bisa melewatinya untuk keluar atau masuk sel. Perubahan konfirmasi itu sendiri terjadi dengan penggunaan ATP. Kotransport adalah transport zat yang mengaktifkan transport zat lain melewati membran plasma. Kotransport dibedakan menjadi dua, yaitu simport dan antiport. Disebut simport apabila kedua jenis zat memiliki arah pergerakan yang sama, dan disebut antiport apabila arah pergerakannya berlawanan. Contoh mekanisme kotransport berupa pompa potasium dan sodium. Selanjutnya endositosis. Endositosis adalah transport makromolekul dan materi ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Endositosis dibagi menjadi dua, yaitu pinositosis pemasukan zat cair dan fagositosis pemasukan zat cair. Selanjutnya eksositosis. Eksositosis adalah transport makromolekul dan materi keluar sel dengan membentuk vesikula baru. 2. Transport membran pasif. Transport membran pasif itu 1. Tidak memerlukan energi. 2. Molekul-molekulnya bergerak mengikuti gradien konsentrasi. 3. Ada dua macam, difusi dan osmosis. Untuk lebih jelasnya silakan Anda cermati video berikut ini. Difusi. Difusi adalah perpindahan molekul atau ion sebagai akibat gerak acak dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah. Selanjutnya, kecepatan difusi zat melalui membran sel tidak hanya tergantung pada gradien konsentrasi atau perbedaan konsentrasi antara ruang pada sel, tetapi juga pada besar muatan dan daya larut dalam lipid dari partikel-partikel tersebut. Osmosis. Osmosis adalah bagian khusus dari difusi. Osmosis ialah pergerakan air dari konsentrasi yang tinggi ke rendah melewati membran semi permeabel. Osmosis terjadi pada hewan maupun tumbuhan. Osmosis pada hewan dibagi menjadi dua jenis, yaitu hemolisis, krenasi. Osmosis pada tumbuhan dibagi menjadi dua juga, yaitu turgid dan plasmolisis. Berikut adalah osmosis pada sel hewan dan sel tumbuhan, animal cell dan plant cell. Manfaat transport zat bagi sel. Manfaat transport zat bagi sel adalah 1. Menjaga kestabilan pH. 2. Menjaga konsentrasi zat dalam sel untuk kegiatan enzim. 3. Memperoleh pasokan zat makanan, bahan energi, dan bahan mentah lain. 4. Membuang sisa metabolisme yang beracun. 5. Memasok ion-ion penting untuk kegiatan saraf dan otot. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.